Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan kita Jelu Custen dalam perbincangan sepak bola yang selalu membahas timnas Indonesia. Yang tadi malam bersama-sama kita saksikan timnas U23 yang akhirnya gagal lolos ke Piala Asia U23 setelah kita imbang lawan Laos, kemudian menang 5-0 lawan Mako, dan tadi malam timnas Indonesia kalah 1-0 atas Korea Selatan dan menyebabkan timnas U23 tidak bisa masuk ke dalam Piala Asia U23. Dan yang berhasil lolos tentu saja Korea Selatan dan negara-negara yang lain yang ikut lolos juga dalam kualifikasi Piala Asia U23 ini. Dan kita nggak masuk dalam runner up terbaik, 5 negara yang masuk dalam 5 runner up terbaik. Tapi sebelumnya boleh untuk Anda berikan kritikan dan saran kepada channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar membantu channel ini tumbuh menuju 100.000 subscribers. Dan dari Anda juga silakan untuk memberikan kritikan kepada PSSI agar mereka on the track dalam membangun timnas Indonesia menuju prestasi yang tertinggi, masuk lolos Piala Dunia 2026. Baik rekan-rekan semuanya yang pada hari ini selalu mendapatkan kesehatan, alhamdulillah ya, itu adalah sebuah nikmat yang tiada terkira dari Tuhan Yang Maha Esa. Langsung aja kita akan bahas bagaimana timnas Indonesia semalam itu ya harus mengakui kehebatan dari Korea Selatan, di mana selama 90 menit jual beli pukulan. Ketika kita berhasil menyerang, Korea Selatan juga berhasil menyerang Indonesia. Bahkan di awal babak pertama itu ada peluang yang dimana kita seharusnya bisa mencetak gol. Dan ya karena apakah itu ketidakberuntungan ataukah memang kekurangan dari timnas Indonesia itu di lini depan, striker timnas Indonesia yang nggak bisa nyetak gol. Itu adalah yang catatan dari kita ya semalam, bagaimana serangan sebenarnya itu bagus dari timnas Indonesia, cuman dalam penyelesaian akhir itu nggak ada yang bisa kita nikmati sebagai hasil dari pertandingan tadi malam. Dan berikutnya juga kita akan membahas Gerald van den Berg, apakah setelah ini akan dihentikan oleh PSSI, oleh Erick Thohir. Saya rasa Erick Thohir harus mempunyai keputusan yang bulat, yang tegas kepada Gerald van den Berg, karena doi gagal ya dalam membawa prestasi yang harusnya memang dibawa timnas U23 ini ke jenjang yang lebih tinggi. Karena satu ya udah diberikan kesempatan yang cukup baik oleh PSSI, kemudian kemarin gagal di AFF ya, hari ini gagal di kualifikasi. Tentu ini adalah sebuah pelajaran dan pengalaman bagi kita untuk bisa sama-sama melihat memang kualitas yang dimiliki oleh Gerald van den Berg itu belum bisa membawa timnas U23 menuju prestasi yang terbaik. Jadi kenapa dia kok dari awal malah menurunkan, mohon maaf ya, Hoki Caraka. Saya rasa ya kurang tepat dia ketika dia memasukkan Hoki Caraka dari menit awal, bahkan ketika di babak kedua juga masih dimainkan, dan Jens Schraven juga masuk, juga tidak membawa perubahan bagi timnas U23. Catatan yang saya terima adalah bagaimana kita itu gak bisa mengalahkan Laos di pertemuan yang pertama. Seharusnya lawan Laos kita bisa menang di sana dan nggak ada kegagalan ataupun nggak bisa nyetak gol, bahkan kita hanya imbang lawan Laos. Itu adalah merupakan kekecewaan pertama saya terhadap timnas U23 yang sebelumnya saya bisa menaruh kepercayaan tinggi pada asuhan dari Gerald van den Berg ini bisa meloloskan kita ke Piala Asia U23 ya. Di babak pertama itu saat lawan Laos kita hanya imbang dan permainannya berputar-putar, nggak jelas, nggak tentu ya. Itu yang membuat saya kecewa kepada anak asuh dari Gerald van den Berg. Dan saya setelah dari pertandingan lawan Laos itu, ini pelatih harusnya dicopot ya, nggak dipertahankan kontraknya karena dia gagal
melawan Laos aja nggak bisa menang, nggak bisa cetak gol gitu ya. Apalagi di pertandingan semalam itu saya mungkin hanya menyaksikan hingga ya menit 70, kemudian saya ya meninggalkan area nobar ya, karena memang saya nggak tertarik dengan apa yang udah ditampilkan dari timnas U23 ini. Terlalu apa, kalau menurut saya mereka bingung apa yang ingin dimainkan oleh Gerald Van den Berg itu. Dari depan, belakang, kemudian tengah, mereka nggak jelas. Lawan Mako aja itu ya kita menang 5-0, ya keberuntungan menurut saya ya, keberuntungan yang diraih oleh anak-anak ini. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Erick Thohir di setelah pertandingan tadi malam itu, beliau menyatakan sih timnas ini masih berkembang ya. Anak-anaknya saya rasa bagus, cuman itu tadi ya Gerald Van den Berg yang nggak bisa untuk memberikan sentuhan-sentuhannya lewat permainan yang tentu saja harus dia mainkan pada setiap pertandingan. Timnas U23 lawan Laos kita imbang, Makau menang, kemudian lawan Korea Selatan kita kalah 0-1, dan contoh ini ketika nanti nextnya kalau kita dipertahankan ini Gerald Van den Berg, saya nggak jamin Indonesia timnas U23 ini bakal dapat prestasi ya. Di AFF aja kita gagal, kemudian nggak lolos Piala Asia U23, itu kan udah dua hal yang menurut saya bisa melunturkan kepercayaan kita sebagai masyarakat Indonesia kepada pelatih ya. Harusnya tegas, PSSI tegas lewat Erick Thohir memberikan keputusan yang terbaik, karena ini U23 adalah jenjang di mana pemain-pemain kita akan lolos ke timnas senior, siapa yang nanti akan diambil ya. Kalau ini aja nggak bisa untuk sampai di Piala Asia, saya rasa ya kegagalan yang didapatkan oleh Gerald Van den Berg dalam melatih anak-anak. Mudah-mudahan saya dan Anda ini setuju kalau Gerald Van den Berg itu tidak dipakai oleh timnas Indonesia dan diputus kontrak oleh PSSI karena ya kegagalan yang dia raih saat melatih timnas anak-anak U23 untuk membawa timnas U23 ini menuju prestasi yang luar biasa. Kita kalah di kualifikasi Piala Asia, dan apakah nanti ini layak dipertahankan? Saya rasa tidak layak untuk dipertahankan. Dan kesimpulannya adalah di akhir ini adalah pecat Gerald Van den Berg. Pokoknya satu kalimat, pecat Gerald Van den Berg. Dari Jakarta, saya Jiru Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.